Assalamualaikum, alaikum buku datang abang. Ari SMA Bintang, seku denang soli bosironi. Kucurahan salam ku panitia, bekerja sama urum dewan juri. Di dong festival pelajar Nusantara, munaran acara Oya Radio RI. Tertib sopan 10 juta. Kami ngerempak hari SMA 8, kami luper Bapak Dewan Juri. Ku panitia penyeseger jurah, bersusah payah Iwan acara ni. Gua mainem si gaeng bunera, sutup rum semah batil berisi. Bersalaman kujurahan, tertib sopan hari jangan deltani. Bersalaman kujurahan, tertib sopan hari jangan deltani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Net. Selamat sore, bersama kami jumpa lagi Muhammad Sanusi, reporter RRI Takengon. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama dengan budayawan Gayo dan salah seorang Ceh Didong Gayo. Masing-masing kami perkenalkan, ada Bapak Ismail selaku salah seorang Ceh Didong Gayo yang ada di Dataran Tinggi Tano Gayo, dan Bang Salman Yoga, salah seorang budayawan yang ada di Kota Dingin Takengon ini. Dan mendengar pemirsa RRI ini, kita akan sedikit menanyakan secara detail sebenarnya dari mana asal usul salah satu kesenian Didong Gayo yang sampai dengan saat ini masih banyak dipentaskan, baik itu di acara-acara besar maupun bahkan di beberapa acara-acara seperti perkawinan juga saat ini juga kerap ditampilkan. Langsung saja kita terlebih dahulu ke Bapak Ismail selaku Ceh Didong. Ini mungkin Pak Ismail bisa sedikit digambarkan dari mana sejarah awal mula Didong itu ada di Gayo ini, Pak. Silakan, Pak. Baiklah, terima kasih. Setelah saya baca-baca buku, asal Didong Gayo itu asal mulanya sewaktu penangkapan Gajah Putih waktu masa Raja Linge. Itu asal Didong. Sewaktu penangkapan Gajah Putih diadakanlah Didong. Jadi waktu itu masih berdiri Didong. Nggak kayak sekarang duduk, Pak ya? Dulu dasarnya dulu. Jadi tengok orang-orang, oh berarti cantiklah Didong. Setelah itu baru diadakan Didong Dodok. Didong Dodok itu kalau dulu ada dua grup dia, berlawanan dia. Satu grup lain duduknya, satu grup lagi lain duduknya, dia berlawanan. Nah itu asal Didong. Artinya Didong nih, kalau saya tanya-tanya dulu sama pakar-pakar Ceh dulu, artinya katidong. Nah, arti katidong nih, penonton itu enggak pergi dia. Karena dulu enggak ada hiburan. Enggak sekarang ini udah banyak kemajuan kan. Kalau dulu hiburan jarang, jadi katidong biar berhenti masyarakat. Dan
rutin dia per tahun diadakan perayaan didong. Itu- Mungkin setelah panen. Itu Rejelinge yang ke-13 ya Pak ya? Itu nggak tahu saya, Mas, entah ke-13 entah berapa itu. Kalau dari unsurnya sendiri paduan suara, vokal, dan seni begitu. Ya. Terus dari pertama berdiri ke duduk itu masa transisi itu seperti apa kok bisa dari berdiri ke duduk? Karena waktu dulu istilahnya orang Gayo ini ada istilahnya Uken sama Toa. Nah, dia ada dua suku dia, dua kubu dia. Istilahnya Uken itu kecamatan Bebesen, Pegasing, Selengara. Nah, kalau daerah Uken itu kebanyakan kecamatan Tawar, Bintang. Jadi antara Uken dengan Toa itu berlawanan. Itu makanya jadi dua grup dia. Dulu memang ditampilkan oleh laki-laki Kalau dulu laki-laki, sampai sekarang. sekarang dan sekarang udah ada juga di Dongbanan. Nah, istilahnya anak perempuan sebagai C. Ada juga dia dipertandingkan festival. Ada juga dia dipertunjukkan acara-acara resepsi pernikahan. Kalau di Dongbanan, kalau di Donglawan itu mungkin setiap acara ataupun kalau dulu membangun masjid, membangun jembatan, membangun rumah sekolah. Itu semua ditampilkan di dong. Itu diadakan di Dongjalu. Nah, kalau dulu Materinya Pak? materi itu pembangunan tuh. Nah, jadi materinya ada juga di Dong Denang itu berbentuk kegabaran dan ada juga deponem, cerita-cerita istilahnya di Dongnya. Oke, ditahan dulu Pak Ismail. Ya. Dan pemirsa kita coba dengarkan sedikit pandangan dari perspektif budayawan. Bang Salman, silakan Mas Salman. Gimana pandangan Abang menyangkut dengan Didong Gayo ini? Termasuk mungkin ada masa transisi dari pertama berdiri, sekarang duduk dan sudah ada Didong Banan. Mungkin syair-syair yang disampaikan itu apa yang ingin disampaikan pesannya Pak? Silakan. Baik, sampai hari ini masyarakat mengetahui bahwa sejarah Didong itu bermula seperti yang dikatakan Cemael, itu bermula ketika penggiringan Gajah Putih dari Tanah Gayo ke Kutaraja. Kalau dihitung abad itu mungkin abad ke-12, karena yang sedang berkuasa saat itu adalah Rejelinge ke-12. Dan penggiringan Gajah Putih dari Tanah Gayo ke Kutaraja itu dibarengi dengan sejarah Bener Meriah dan Sengeda terhadap konspirasi dari Kerajaan Linge dan kedatangan Bener Meriah dan Sengeda dari Kepulauan Lingga Riau, dan seolah-olah mereka hendak merebut takhta Kerajaan Linge, dan kemudian Bener Meriah dari konspirasi Rejelinge 12 itu dibunuh. Nah, konon Gajah Putih itu sendiri adalah jelmaan dari Bener Meriah. Itu sejarah pertama. Di situ dulu Mas Salman. Ya. Kita pengen mengetahui itu cerita rakyat Gajah Putih itu cerita rakyat atau memang nyata barangnya? Nah, sampai hari ini belum ada penelitian ilmiah tentang itu. Tapi cerita rakyat hampir di seluruh wilayah Gayo mengatakan demikian. Nah, dari perspektif ilmiah, memang dalam sejarah kehewanan di Sumatera, Andalas, dan Siam, Thailand, ada memang gajah berwarna putih. Atau seperti yang kita kenal hari ini, beberapa spesies hewan yang juga berwarna berbeda. Misalnya di kerbau, kuda, dan sebagainya. Dari situlah awal mula pertama Didong dipentaskan. Nah, pemahaman masyarakat yang diyakini oleh masyarakat dari perjalanan Gajah Putih itulah awal mula kesenian Didong dan tari guel. Ada nggak penelitian Pak Salman? Apa kira-kira syair di kala itu saat pertama dipentaskan? Nah, syair itu yang sering kerap dinyanyikan oleh tari guel. Yang kerap dinyanyikan oleh tari guel. Syairnya itu penggalannya 4 baris. Tabi mula langit siku jojong, maaf mula bumi siku jejak. Itu semacam ungkapan persembahan atau ungkapan merayu, menggoda agar sang gajah mau bangkit dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan. Dan kalimat itu menjadi sangat akrab sampai hari ini. Di kalimat pertama mungkin bisa di Indonesia kan Pak Salman? Tabi mula langit sikejojong, maaf
lebih dulu kepada langit yang kami junjung. Artinya langit yang ada di atas. Biasanya sesuatu yang ada di atas langit itu terkait dengan ketuhanan atau sesuatu yang terkait dengan Maha Pencipta. Tabi mulau bumi suku jejak adalah menyangkut dengan alam, tanah yang tempat makhluk dan hewan-hewan menjejakkan kaki. Artinya sesuatu yang dijejak manusia, hewan, dan alam semesta, manusia meminta maaf dulu. Ini bukti bahwa masyarakat Gayo pada saat itu, mungkin juga pada saat ini, itu sangat menghormati dan menjaga lingkungan. Congku langit, mujantanku bumi, ku tiru tabipu musi berjurang, rasinge singe rasinge singe ras. Kita mau dengar sedikit keterangan dari CML. Jadi semenjak Pak Ismail ini menjadi Ceh, Ya. apa saja yang kira-kira sudah dikonsepkan syair-syair pesan-pesan dalam didong itu, Pak? Ya, Salah satunya apa, Pak? istilahnya nasib anak gitu. Istilahnya gini, bapaknya ini maaf bicara, dia kawin lagi, kan gitu. Anaknya nggak terurus, sehingga dia anaknya itu tinggal sama kakeknya. Ada juga itu. Nah, istilahnya kami bikin lagunya yang berjudul Utalu-Talu judulnya. Apa bisa dilantunkan sedikit? Bisa. Nah, ini. Aku talu-talu lagermu saut, rupani lelah tamanku asal ketuk terus masuk remnya ike kaya emas garemu sampai pakai ike kaya hati bewene ara
damai kekayaan emas beremu sampai pakai kekayaan di beweniara. Istilahnya uama ku talu-talu gerenem sahur. Kalau di bahasa Indonesia kan, oh ayah, saya panggil-panggil tiada sautan. Karena dia, kayak saya bilang tadi, bapak ini udah sama nama lain. Itu terinspirasi dari mana? Istilahnya kebetulan ada ceh kami juga seperti itu nasibnya. Dia tinggal sama kakeknya. True story. Iya betul. Kakeknya kebetulan masa itu Buddha. Iya. Jadi namanya si Agus. Si Agus inilah sebagai tongkat kakeknya pergi menasah, pergi. Dia yang Jadi unsur sastra dan vokal kuat sebenarnya di dong nih Pak Salman. iya. Jadi secara budayawan kenapa nggak dibuat satu penelitian yang lebih detail Pak Salman? Sehingga pertanyaan-pertanyaan di tengah masyarakat tentang menyangkut dengan cerita rakyat tadi, Gajah Putih, kenapa nggak dikonsepkan dalam satu penelitian Pak? Sebenarnya sudah ada penelitian baik tingkat skripsi, tesis, bahkan saya sendiri meneliti didong dari skripsi, tesis sampai disertasi. Terkait dengan isi didong, hal yang terkait dengan norma, adat, budaya, agama, kehidupan dunia, bahkan kehidupan akhirat, itu dirangkum dalam syair-syair didong. Artinya, didong adalah salah satu bentuk kesenian yang mempunyai social interest yang tinggi dalam masyarakat. Tanpa didong, kebudayaan Gayo akan hilang, bahasa Gayo akan hilang, bahkan sejarah Gayo akan hilang. Karena didonglah yang menjadi media transformasi informasi tentang kearifan-kearifan lokal. Dari pertama pementasan sampai dengan hari ini, apakah ada pergeseran makna? Nah, dalam sejarah didong, kalaupun kita sebut tadi sejak abad 12 atau sejak tragedi Bener Meriah dan Sengeda, tetapi dalam penelitian hari ini, sejarah didong hanya sampai pada 1942. 1942 ke belakang tidak ditemukan jejak sejarah didong. Nah, ini pertanyaan besar dalam masyarakat bahkan di kalangan akademisi. Lalu sejak 1902 ke belakang di mana didong? Karena buku-buku yang selama ini kita temukan, penelitian-penelitian selama ini dilakukan, itu didong hanya ditemukan baik foto, syair dan pelaku hanya sejak 1942 ke atas. Di bawah itu tidak pernah ada. Di bawah itu tidak ditemukan baik manuskrip relief atau prasasti apapun. Nah, artinya sejak abad 12 hingga abad 19 itu sejarah didong terputus atau hilang. Ditemukan lagi setelah 1942. Setelah 1942. Kenapa 1942? Karena salah seorang tokoh didong, Ceh Saligobal, atau seangkatan sedikit di bawah dia generasinya, Ceh Daman, Ceh Sahak, itu baru muncul 1945 ke atas. 42 ke bawah tidak diketahui siapa pelakunya. Baik, dari Ceh Mail untuk alat peraganya sendiri yang digunakan dalam didong seperti apa? Dari pertama didongnya ada sampai dengan sekarang? Sekarang, cuman alat bantal kampas. Nah itu ada. Bantal kampas, selebihnya tepukan tangan. Iya, tepukan tangan. Tepukan tangan itu dia sesuai dengan syair yang dibawakan atau Ya, seperti sesuai. apa? Karena syairnya kayak saya bilang tadi ada berbentuk pembangunan, ada juga dakwah, Ya. berbentuk syair agama, ada juga cerita-cerita, sejarah-sejarah. Jadi lain didong, lain tepuknya. Iya. Jadi komponennya ceh dan penunu. Iya, penunung. Penunu betul ya? Penunung. Penunung. Angkot penepok. penepok. Iya. Baik, terima kasih Ceh Mail, terima kasih Bang Salman dan pendengar RRI Takengon dan pemirsa. Demikianlah wawancara singkat kita dengan salah seorang budayawan Bang Salman dan juga Ceh Didong, Ceh Mail, di mana banyak menceritakan tentang sejarah asal mula didong sampai dengan riwayatnya pada pelaksanaan ataupun pada pentasan-pentasan tari didong ataupun seniman didong yang saat ini masih dilestarikan di kalangan masyarakat Gayo. Demikian kami Muhammad Sanusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi siku jejak di rempak, maaf
kami tiroina tutuku jingki sareng kuaya kami ngarempak seswa manduaina tutuku jingki sareng kuaya kami ngarempak seswa manduaina tutuku jingki sareng kuaya kami ngarempak seswa manduaina tutuku jingki sare kuaya kami ngerempak seswa mandua tutuku jingki sare kuaya kami ngerempak seswa mandua Indonesia go bersatu tama-tama maju pendidikan 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 Indonesia